Halo Cinecrip, balik lagi di trailer reaction bareng gue Rashid Hari. Masih nontonin trailer horor Indonesia ya. It's okay. Jadi kali ini gue mau nonton teaser sih sebenarnya, ini belum full trailer, masih teaser. Tapi karena kayaknya proyek ini lumayan menarik, jadi pengen gue cek sih kayak gimana teasernya. Yaitu ada teaser untuk film kedua yang didirect sama Baim Wong setelah Lembayung tahun kemarin, yang judulnya adalah Sukma, yang bakal tayang di bioskop tuh tanggal 11 September. Jadi masih sekitar 1,5 bulan lah, 2 bulan. Udah sempat gue bahas dikit sih filmnya beberapa waktu yang lalu. Bentar, gue cek kayaknya udah agak lama sih. Waktu itu gue reacting ke first look pada saat filmnya tuh baru mulai syuting ya kalau nggak salah. Itu 6 bulan yang lalu. Anjir, gue nggak ngira selama itu. Sekitar 5-6 bulan yang lalu lah pokoknya. Itu gue sempet reaction ke first looknya. Udah sempet gue bahas beberapa hal soal filmnya sebenarnya sih. Di situ gue mention gimana Sukma nih kok kelihatannya promising, karena kayak bukan sebatas horor yang nampilin penampakan setan dan segala macem, nggak ngasih lihat demit-demit murahan bermuka jelek doang ya, tapi fokus ke elemen psikologisnya sih. Sepertinya dari yang gue lihat di first look sih, kalau bener kayak gitu menarik sih. Soalnya ya Lembayung untuk ukuran debut sutradara itu not bad, tapi kan itu masih fokusnya ke horor-horor hantu ya. Nah tapi kemudian kalau beneran seorang Baim Wong itu bikin horor psikologis, oke juga nih. Gue nggak expect dia akan bergerak ke arah sana. Dan di sini Baim nulis naskahnya juga ya, bareng sama Ratih Kumala yang mungkin lu paling kenal dengan Gadis Kreteknya. Dia yang nulis novelnya sama sempet terlibat di penulisan naskah seriesnya juga. Jadi ya penasaran aja gue nih, kombinasi dua manusia yang kayaknya tuh jauh berbeda tuh hasilnya bakalan gimana. Dan case-nya juga keren-keren. Lu mungkin udah pernah tahu juga, ada Luna Maya, ada Oka Antara, Ferry Nuril juga ada yang baru di sini main horor, sama the one and only Bu Christine Hakim. Ya itu yang masih terdengar surreal ya, Baim Wong ngedirect Christine Hakim. Itu sesuatu yang sampai sekarang masih wow, tidak bisa dipercaya. Tapi ya begitulah, kadang-kadang industri film tuh sering melahirkan kombinasi yang anjay. BTW I love the poster. Gue suka banget posternya lo ini, yang baru dirilis juga bareng sama teasernya sih kayaknya ya. Ini simple, elegan, fontnya nggak merah menyala, nggak pakai lelehan darah, terus gak ada muka demit atau penampakan yang random yang dimasukin cuman buat clickbait biar casual audience tertarik sama filmnya. Kan sering ya horor kita tuh gitu, judulnya apa terus tiba-tiba di posternya nongol Sugus. Biasa aja sih yang paling jadi idaman ya, tiba-tiba ada Sugus di posternya di belakang. Karena kalau nggak ada pocong, nggak ada Sugus, itu kayak kurang menarik. Kadang kayak gitu tuh, bosen sama poster-poster yang seperti itu. Ini gue appreciate, this looks good. Ternyata taste-nya Baim Wong lebih oke daripada banyak produser horor Indonesia ya, kalau dilihat dari poster ini. Karena kan pasti dia ikutan dalam proses nge-ACC tuh, secara dia yang punya PH-nya, produsernya juga, sutradaranya juga. Cobalah gue cek dulu teasernya, karena kalau dari first look-nya kemarin kan hampir nggak memperlihatkan apapun ya, kecuali Bu Christine yang serem banget tuh. Belum banyak yang diumbar. Kalau teasernya ini mungkin udah ada sedikit gambaran lah. So let's see teaser trailer untuk Sukma. Okay. Boneka ya, tapi jadi serem anjir. Karena jadi kayak vibe-nya, ini perempuan ibu-ibu yang tidak waras. Ini baik saya. Ya, ambil aja Bu, ambil aja. Tua ya Mas. Kita coba untuk tinggal di sini berapa bulan dulu ya. Mas, ini kaca dari mana ya? I didn't expect that. Ngapain kesini Mas? Ada sesuatu di rumah ini, Rin. Kamu berhak ngejauhin aku dari dia. Ferry Nuril jadi siapanya sih? Kakaknya ya? Bukan itu kan? Bukan kayak kali ini dia jadi orang ketiga gitu, bukan kan ya? Gue agak lupa soalnya, kayaknya waktu itu udah ada pembahasan soal ini. Apakah selama ini dikelilingi harem-harem, sekarang dia jadi orang ketiga? Enggak sih kayaknya. Mungkin kakaknya atau adiknya si Luna Maya kali ya. Hei! Ayo, pergi dari sini. Cermin di rumah ibu itu bukan cermin biasa. Mereka tewas di rumah itu. Tolong Kak. Tunggu, siapa tuh yang di anjing? Tewas di rumah itu. Tolong Kak.
Anjir. Christine Hakim yang anu ya. Oh, that's creepy. Anjing. Anjing. Bentar, gue suka tuh shot itu tuh. Kayak pelan-pelan di build terus kemudian hooknya itu bukan kayak wah atau apa, tapi gerakan pelan itu cakep tuh. Set. Ada tangannya. Ya. Bangsat. Gue malah lari anjing kalau udah kayak gitu. Ya. Banyak ya. Gue demen tuh last shot di teasernya tadi. Mestinya lebih banyak adegan-adegan di film horor kita yang begitu guys, yang nggak apa ya, cuman sebatas anjir hantu munculin muka. Itu creepy. Gue kayaknya udah sering ngomong ya di video-video lain. Salah satu adegan di film horor manapun ya, nggak harus Indonesia sih, manapun yang buat gue tuh paling serem itu adegan di film Kairo. Pas ada seorang cewek itu dari pojok ruangan gelap pelan-pelan jalan dengan slow motion, nggak ada musik, cuman ada atmosfer suara-suara ambient aja gitu. Dan dia nggak ngagetin, cuman dia jalan pelan-pelan ke arah kamera itu. Hal-hal yang kayak gitu tuh justru lebih serem, beneran serem ya, daripada muka setan nongol. Dan ini tadi adegan Christine Hakim di last shotnya itu ngingetin ke sana sih. Gue nggak bilang sudah selevel itu ya, tapi treatmentnya itu buat gue hal-hal yang seperti itu, yang cuman sebatas sosok misterius berdiri di pojok ruangan yang gelap terus ngelakuin gerakan-gerakan sederhana yang nggak ngagetin, itu justru jauh lebih serem. Dan Christine Hakim kayaknya bakal nongol di banyak mimpi buruk gue setelah nonton film ini besok ya, September ya. Well, kalau ngomongin cerita sih ya ini baru teaser ya, belum nge-reveal banyak hal, mau itu soal alurnya, mau itu soal misterinya atau terornya itu sendiri. Cuman tadi nih Fedi Nuril jadi siapa ya? Bukan jadi adek sih, sorry, tadi gue sempat ngomong ini mungkin jadi adiknya Luna Maya ya, kayaknya jadi kakak, karena kan si Luna ngomong mas tadi, kayaknya sih kakaknya mungkin, atau selingkuhan. Bukanlah. Tapi gue harap hasil akhir di filmnya juga nggak terlalu banyak ngumbar itu ya, jump scare, lebih fokus ke kengerian yang bisa dimunculin dari aktingnya Christine Hakim. I mean, kasarnya gini loh, silakan eksplorasi skillnya Christine Hakim. Kalau kata gue tuh, Bu Christine disuruh ngapain tuh bisa, disuruh pasang muka seperti apa itu mampu. Jadi semoga sih gak kemudian nanti tergoda untuk pakai terlalu banyak apalah CGI apa, berubah jadi monster atau apa gitu. Udah cukup fokus ke gimana seorang Christine Hakim itu mengolah tubuhnya, mengolah rasanya, mengolah semua hal dalam dirinya untuk munculin teror. I think that's enough. Itu udah cukup serem karena dia adalah the one and only Christine Hakim, bisa ngakuin apa aja. Sama kalau urusan cermin ini ngingetin ke itu sih, Oculusnya Mike Flanagan ya, sama-sama tentang cermin misterius yang punya kekuatan supernatural, dan dari dalamnya ada semacam doppelganger, kembaran versi jahat ya dari karakternya. Gue keinget ke Oculus karena tadi ada adegan itu, bocah bercermin terus dari dalam cerminnya muncul versi dia yang jahat, yang ngagetin ya, yang bang itu. Nah itu kayak ngingetin ke Oculus. Tapi bedanya di Sukma ini kayak ada semacam leadernya kali ya dari para doppelganger itu, yaitu perempuan tua tadi yang diperanin sama Christine Hakim. Jangan-jangan nge-twist coy, nanti di belakang ternyata Christine Hakim ini adalah versi masa depannya Luna Maya yang udah tua. Enggak sih kayaknya. Tapi tebakan gue sih, kalau yang lebih serius ya ini ya, di sini Baim kayak pengen ngejadiin cermin itu sebagai simbol tentang sisi gelap manusia, gimana di semua manusia di luar wajah asli kita yang kita munculin ke orang-orang luar, ke masyarakat, ke publik. Sebenarnya ada sisi gelap yang disembunyiin dalam hati. Jadi pantulan di cermin yang kayak doppelganger, yang kayak hantu itu sebenarnya kayak representasi dari sisi jahat manusianya. Tebakan gue yang lebih serius ke situ. Kalau yang agak nggak serius itu tadi, Christine Hakim adalah versi tuanya Luna Maya. Tapi kalau menurut lo gimana? Kira-kira cerita Sukma ini bakal ngomongin tentang apa? Mungkin lo udah ada sedikit 1-2 teori gitu, boleh bagiin di kolom komentar. Silakan. Let's wait. Tanggal 11 September ya. Kalau gue ngeliat sih 11 September itu slot yang lumayan gila sih.
Seinget gue ya, kayaknya di minggu itu ada 4 horor langsung tayang bareng kayaknya ya. Nanti coba silakan lu cek, kayaknya 3 atau 4 horor tuh tayang bareng. Gila, eksibitor kita bioskop itu mesti lebih pinter lah dalam mengatur jadwal. Horor 4 jadi 1 tuh kayak saling bunuh jadinya, anjir. Semoga lah nanti pengaturan jadwalnya lebih baik ya. Oke, and thank you so much buat teman-teman yang masih setia join membership Cinecrip, terutama mereka-mereka ini dari tier Besti dan La Familia. Thank you banget tier sobat, walaupun gak ada di sini juga thank you so much. Oke, gue Rashid Hari, sampai ketemu di trailer reaction berikutnya.